Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bersama ibu dan kakak adik tirinya. Setiap hari ia selalu disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah. "Cucilah pakaianku, pelkan lantainya," ujar mereka. Keluarga tiri sang gadis memanggilnya Cinderella. Mereka rasa nama ini cocok untuk gadis kotor seperti dia. Pada suatu siang, seorang kurir dari istana datang membawa undangan ke pesta dansa. Satu gadis beruntung akan menikahi sang pangeran dan menjadi tuan putri. "Aku sangat ingin pergi ke istana dan menikahi sang pangeran," jawab kakak tiri Cinderella. "Kak, aku itu lebih cantik daripada kakak. Aku yang akan menikahi sang pangeran," ujar adik tirinya Cinderella. "Anak-anakku, jika di antara dari kalian menikahi sang pangeran, ibu akan merasa sangat bangga," ujar ibu tiri Cinderella dengan semangat. "Ayo, kita harus pergi membeli gaun sekarang." Keluarga tiri Cinderella pun pergi dengan semangat menuju ke toko penjahit. Hari pesta dansa telah tiba. Keluarga tiri Cinderella telah memakai perhiasan beserta gaun-gaun yang sangat mahal. Dalam hatinya, Cinderella juga ingin pergi ke pesta dansa. Sehingga dengan bantuan teman-teman tikusnya, ia berhasil mengubah gaun lama ibunya menjadi gaun yang cocok untuk acara tersebut. "Apakah saya dapat ikut?" ujar Cinderella dengan lembut. "Kamu bodoh ya, dengan pakaian seperti itu, wah kamu hanya akan memalukan kami semua," ujar kakak tiri Cinderella dengan kesal. "Hei, ini kalung mutiaraku kan?" tanya adik tirinya menunjuk-nunjuk mutiara yang ada pada gaun Cinderella. "Dan ini selendangku loh Cinderella, kok bisa ada sama kamu?" ujar kakak tirinya dengan kesal. Pada akhirnya, kakak dan adik tiri Cinderella merobek dan merusak gaun Cinderella. Mereka kemudian pergi merasa puas dengan tindakan mereka. Cinderella sangat terkejut dan ia pun menangis. Ia tidak menyangka bahwa kakak adik tirinya begitu jahat. Di tengah-tengah tangisannya, sang ibu peri datang menyemangati Cinderella. "Cinderella, kamu jangan menangis. Saya akan membantu kamu ke pesta dansa. Sekarang, bawakan kepada saya 6 tikus, seekor kadal, dan 1 labu besar." Cinderella dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang diinginkan sang ibu peri. Cinderella pun bertanya, "Ibu peri, apa yang akan kamu lakukan dengan barang-barang ini?" Ibu peri menjawab, "Nakku, kamu lihat saja." Dengan tongkat sihir sang ibu peri, ia berhasil mengubah 6 tikus menjadi 6 kuda putih, seekor kadal menjadi seorang pengawal, dan labu besar menjadi sebuah kereta kencana emas. "Kita tidak bisa melupakan pemeran utamanya," ujar ibu peri sekali lagi. Dengan tongkat sihirnya, gaun Cinderella yang rusak berubah menjadi gaun pesta yang sangat mewah, lengkap dengan sepasang sepatu kaca. Wah, Cinderella sangat terkejut. "Ingat anakku, sihir saya hanya dapat bertahan untuk beberapa saat saja. Pastikan kamu pulang sebelum waktu menunjukkan pukul 12 malam, ujar ibu peri. "Baik ibu peri, saya akan mengingatkannya," ujar Cinderella dengan semangat. Setibanya di istana, penampilan Cinderella berhasil menakjubkan beberapa orang. "Wah, dia putri dari mana? Wah, gaunnya bagus sekali. Astaga, dia sangat cantik," bisik beberapa orang. Keluarga tiri Cinderella pun bahkan tidak mengenali Cinderella. Sang pangeran pun keluar. Dan ketika ia melihat Cinderella, ia langsung bergegas ke depannya. "Apakah Nona ingin berdansa?" tanya sang pangeran dengan semangat. "Oh, boleh, saya ingin berdansa," ujar Cinderella membalas senyuman sang pangeran. Cinderella dan sang pangeran pun menari selama berjam-jam, menikmati kehadiran masing-masing. Tetapi, lonceng jam tiba-tiba berbunyi, menunjukkan waktu telah menuju pukul 12 malam. "Aduh, maafkan aku harus pergi sekarang," jawab Cinderella sambil berlari keluar istana. Ketika Cinderella menuruni tangga, salah satu sepatu kacanya jatuh. Cinderella dengan berat hati terpaksa meninggalkan sepatu kaca tersebut dan kembali ke rumah. Sang pangeran sangat sedih, namun ia bertekad untuk mencari sang gadis yang merupakan pemilik sepatu kaca yang ia temukan. Keesokan harinya, sang pangeran memerintahkan seluruh prajurit kerajaan. "Carilah gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini." Para prajurit pun mencari di seluruh negara, ke pelosok negara. Tetapi setiap kaki gadis yang mereka temui tidak cocok dengan sepatu kaca tersebut. Akhirnya, mereka tiba ke rumah Cinderella. Kakak dan adik tiri Cinderella sangat bersemangat untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Tetapi, kaki mereka itu terlalu besar atau terlalu kecil untuk muat ke sepatu kaca. Salah satu dari prajurit pun menunjuk ke Cinderella dan berkata, "Kamu gadis, silakan coba sepatu kaca ini juga." Cinderella pun mengangguk dan mencoba sepatu kaca tersebut. Seketika, semua orang terkejut melihat bahwa sepatu kaca tersebut cocok di kaki Cinderella. "Kita telah menemukannya," ujar salah satu dari prajurit di sana. Cinderella kemudian dibawa kembali menuju istana untuk bertemu sang pangeran. Keluarga tirinya sangat terkejut dan sangat kaget. Beberapa hari kemudian, sebuah pernikahan mewah diadakan di kerajaan tersebut, sebab sang pangeran telah menemukan tuan putrinya. Cinderella dan sang pangeran pun hidup bahagia selamanya. Tamat.